Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube-nya Dida Saraswati. Kali ini Dida mau sharing-sharing tentang sesuai judul video ini, yaitu cerita akhir kuliah. Jadi Dida itu mau merangkum perjuangan warawiri ke kampus setelah menyelesaikan drama perskripsian. Sebenarnya banyak banget yang pengen diceritain di masa-masa akhir kuliah, tapi karena ini kan masih pandemi corona, jadi terbatas juga buat datang ke kampus dan ngambil videonya. Kalau untuk 1 tahun atau 2 tahun dari sekarang, mungkin video ini kelihatannya biasa aja. Tapi untuk beberapa tahun ke depan, misal 5 tahun atau belasan tahun ke depan, bisa aja dong video ini tuh jadi sesuatu yang sangat berkesan dan bisa buat mengenang masa-masa kuliah sekaligus mengenang suasana kampus. Oke, langsung aja. Sebenarnya kalau video yang diambil di kampus 1 ini tuh malah yang terakhir ngambilnya tanggal 18 September. Jadi yang pertama kali diambil tuh di kampus 2. Ya karena basecamp PBI kan di kampus 2. Tapi karena waktu itu mendadak punya ide bikin video kayak gini, ya udah jadi belum persiapan buat bikin openingnya. Dan kebetulan Dida ada keperluan ke kampus 1. Ya udah akhirnya Dida ngambil video tentang campus tour juga di kampus 1 sekaligus untuk openingnya. Nah, ini dia masjidnya kampus 1. Kalau itu gedung perkuliahan, tapi nanti yang paling depan kita bakal ketemu sama lobby. Kalau itu gedung baru, katanya sih buat ruang dosen. Nah, ini lobbynya kampus 1. Di sini tuh jadi base camp buat mahasiswa-mahasiswa kalau mau nunggu jam pergantian kuliah. Biasanya kalau pas masa-masa kuliah gitu rame banget karena ya di sini tuh ya nyaman sih, wifi-nya juga kencang. Tapi nggak enaknya kalau di kampus 1 itu karena areanya terlalu luas. Jadi dari titik 1 ke titik yang lain tuh lumayan jauh. Dari parkiran ke gedung lobby ini aja kalau jalan kaki bisa sampai 3 menit mungkin atau bahkan 5 menit. Apalagi kalau mau ke kantin lumayan jauh gitu. Misal ada kuliah tuh pagi-pagi di lantai 3, itu kayak olahraga banget sih, dari parkiran kemudian dari lantai 1 ke lantai 3 nya tuh jalan kaki naik tangga, nggak pakai lift ya. Jadi dulu itu PBI basecampnya di kampus 1, tapi pas tahun ajaran baru 2019 akhirnya pindah ke kampus 2. Ya jadi Dida beruntung bisa ngalamin kuliah di kampus 1, 2, dan juga 3. Kalau ini namanya Jam Matahari. Ini baru sih, diresmikannya aja tanggal 29 Februari 2020. Akhirnya kita sampai di kampus 2. Seperti yang Dida bilang sebelumnya, kalau video yang di kampus 2 ini tuh justru diambil yang pertama kali, yaitu tepatnya pada tanggal 9 September 2020. Sebenarnya Dida tuh paling banyak warawiri ya di kampus 2, sekitar dari minggu-minggu akhir bulan Agustus. Ya warawiri buat beli kertas pembatas sama kertas logo buat skripsi, terus minta tanda tangan dosen-dosen penguji, sama ngurus berkas-berkas persyaratan wisuda. Kalau di total mungkin bisa sampai 3 mingguan atau lebih bolak-balik dari rumah ke kampus 2. Tapi kepikiran buat bikin videonya tuh ya awal-awal September ini, padahal lumayan jauh sih dari rumah ke kampus 2. Untungnya dulu Dida kuliah tuh ngekos, jadi nggak begitu capek banget. Tapi karena semenjak ada corona, ya udah Dida balik ke rumah pulang kampung, terus kalau mau ke kampus yang laju. Nah itu dia yang parkiran, kayaknya masih dibangun. Parkiran kayak sampai ke belakang deh parkirannya. Mending sih ada atapnya kok sekarang. Dan ini penampakan depan gedung Geraha. Yang di gedung basement ada di sebelah sini, tapi tadi nggak sampai ke situ sih. Creepy tau nggak sih sendirian. Nah, kalau yang ini lantai 1 gedung Geraha. Kalau yang di lantai ini tuh khusus buat bagian keuangan. Kalau dulu sih ruangannya ada di sebelah situ. Nah, kalau sekarang pindah di bagian sini. Jadi kalau mau pada ngurusin bayar-bayar SPP gitu di lantai 1 gedung Geraha. Di ruangan ini juga bisa untuk nunggu jam kuliah berikutnya. Biasanya pada duduk di sebelah sini. Misalnya mau ada kuliah di lantai atas. Nah, mau ke atas tuh tangannya lewat situ. Nah, ini kita udah sampai di lantai 3 gedung Geraha. Tapi selama kuliah jadi mahasiswa transfer, Dida belum pernah sih kuliah di lantai 3 ini. Paling sering itu di lantai 2 atau enggak di basement.
Ini Dida sedang menuju ke lantai 2, tapi karena waktu itu ada beberapa mahasiswa, jadi Dida agak nggak enak sih ngarahin kamera ke arah mereka. Jadi Dida langsung cepet-cepet ngarahin ke arah parkiran lagi. Dan ini dia gedung perpus yang mempunyai 4 lantai. Yang paling bawah itu basement, isinya 1 ruang kelas sama 1 ruang seminar. Kalau lantai 1 isinya 1 ruang kelas, perpus referensi sama ruang kaprodi FHPP. Kalau lantai 2 itu ada perpus, lantai 3 juga perpus lagi tapi sama 1 ruang kelas. Kalau yang ini area favoritnya Dida selama kuliah di kampus 2 karena tempatnya sangat menyenangkan dan menenangkan. Dulu pas awal-awal kuliah sekitar akhir tahun 2018 sampai awal 2019 itu belum ada lemari buat nyimpen tas kayak gini. Terus tempat yang paling Dida sukain tuh, nah itu yang deket jendela, karena dulu tuh ada bangku panjang di situ. Jadi misalnya ada jeda kuliah lumayan lama, Dida stay di sini, nyicil ngerjain tugas sama wifi-an. Beginilah kondisi di dalam perpustakaan di lantai 2. Kalau dulu pas Dida awal-awal kuliah itu semua buku bahasa, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Jepang itu ditaruh di lantai 3. Jadi kalau yang di lantai 2 itu kebanyakan buku-buku teknik. Tapi setelah perpustakaan ini direnovasi, akhirnya semua buku dari atau untuk semua prodi itu dijadiin satu di lantai 2 ini. Oh iya, perpus di kampus 2 ini tuh untuk mahasiswa kampus 3 juga, soalnya di kampus 3 itu nggak ada perpustakaan. Nah, kalau yang di area ini itu adalah buku-buku bahasa Inggris. Jadi untuk anak-anak sasing, PBI maupun D3 bahasa Inggris areanya sebelah sini. Tapi sayangnya di sini tuh kebanyakan buku-bukunya itu tentang sastra Inggris. Yang untuk PBI ada sih, tapi jumlah dan jenis koleksinya itu masih terbatas. Jadi misalnya Dida mau butuh sumber tapi di sini nggak ada, ya udah akhirnya Dida pinjem di perpustakaan luar. Maka dari itu harapannya untuk perpustakaan di kampus 2 ini semoga kedepannya bisa mempunyai jenis dan jumlah koleksi buku yang semakin banyak. Di sini juga disediakan banyak komputer kalau mahasiswa pada mau ngerjain tugas kalian searching. Kalau di lantai 3, Dida biasanya di sini sering banget kalau misalnya belajar kelompok sama teman-teman, biasanya sih di daerah sebelah situ, atau misalnya pas sendiri gabut nunggu maksudnya jam kuliah berikutnya, biasanya juga nunggunya di sini sekalian nyicil tugas. Di sini juga ada WC-nya, ada nyelempit di situ tuh. Terus ada juga 1 ruang kelas, tapi Dida belum pernah kuliah di situ. Cuman pernah pas buat ngambil data skripsi. Ini kita ketemu di ruang BO yang biasanya buat ngurus-ngurusin administrasi dari mahasiswa. Ini kebetulan bareng sama teman-teman yang mau ngumpulin skripsi. Pipa. Ada. Cindy. Hai. Hai Dela. Dan ini yang selalu setia nemenin buat bawain dari tinggal mintain cap. Jadi udah jam 2:30 dan kita baru makan habis dari kampus.